Apa itu fermentasi? Nah, fermentasi berasal dari kata ferment yang berarti enzim. Secara umum, fermentasi merupakan proses perubahan secara biokimia pada suatu bahan pangan yang melibatkan aktivitas mikroorganisme dan metabolit aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut. Nah, di dalam proses fermentasi ini akan terlibat beberapa mikroba atau mikroorganisme. Apa saja sih mikroba yang terlibat dalam proses fermentasi tersebut? Nah, teman-teman, ada 3 mikroba atau mikroorganisme yang sering terlibat di dalam proses fermentasi. Yang pertama itu adalah bakteri, yang kedua adalah kamir, dan yang ketiga adalah kapang. Nah, ketiga mikroba atau mikroorganisme tersebut nantinya akan bertindak sebagai inokulum dalam proses fermentasi. Prinsip dasar fermentasi yaitu mengaktifkan kegiatan mikroba tertentu untuk mengubah sifat bahan agar dapat dihasilkan sesuatu yang bermanfaat, di mana mikroba tersebut akan memanfaatkan beberapa komponen yang ada di dalam bahan pangan sebagai substrat. Kemudian ada 3 hal yang diperlukan dalam fermentasi, yaitu antara lain yang pertama mikroba, kemudian yang kedua tempat, dan yang ketiga substrat. Kemudian ada perubahan kimia. Yang pertama karbohidrat. Mikroorganisme memecah karbohidrat seperti pati atau gula menjadi senyawa yang lebih sederhana. Yang kedua alkohol. Ragi menghasilkan alkohol sebagai produk sampingan dari respirasi anaerobik. Kemudian yang ketiga asam. Bakteri menghasilkan asam laktat, asam asetat, atau asam lainnya sebagai produk sampingan dari respirasi anaerobik. Kemudian yang keempat gas. Karbon dioksida dihasilkan sebagai produk sampingan dari respirasi anaerobik. Perubahan fisik. Yang pertama, rasa, yaitu fermentasi dapat menghasilkan rasa asam, manis atau pahit pada makanan. Kemudian yang kedua yaitu aroma, yaitu fermentasi dapat menghasilkan aroma yang khas pada makanan. Kemudian yang ketiga yaitu tekstur, yaitu fermentasi dapat membuat makanan menjadi lunak atau lebih keras. Kemudian yang terakhir yaitu warna, di mana fermentasi dapat mengubah warna makanan. Pengaruh fermentasi terhadap mutu pangan. Yang pertama, meningkatkan cita rasa dan aroma. Mikroorganisme menghasilkan berbagai senyawa selama proses fermentasi seperti asam, alkohol, dan ester yang dapat memberikan rasa dan aroma yang khas pada produk pangan. Contohnya, fermentasi susu menghasilkan yogurt dengan rasa asam yang segar, dan fermentasi kedelai menghasilkan tempe dengan rasa dan aroma yang khas. Kemudian yang kedua, memperkaya kandungan gizi. Fermentasi dapat meningkatkan kandungan vitamin, mineral, dan antioksidan dalam beberapa produk pangan. Contohnya, fermentasi padi menghasilkan beras merah yang lebih kaya vitamin B1 dibandingkan dengan beras putih. Selain itu, fermentasi dapat menghasilkan probiotik, yaitu bakteri baik yang bermanfaat bagi kesehatan pencernaan. Yang ketiga itu meningkatkan daya awet pangan. Fermentasi menghasilkan asam dan alkohol yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen, sehingga dapat memperpanjang daya awet pangan. Contohnya, fermentasi sayuran menghasilkan kimchi yang dapat disimpan lebih lama dibandingkan dengan sayuran segar. Pengaruh fermentasi terhadap mutu pangan. Yang keempat yaitu meningkatkan keamanan pangan. Nah, proses fermentasi dapat membantu menurunkan kadar antinutrisi seperti vitat dan asam folat dalam beberapa bahan pangan. Contohnya, fermentasi singkong dapat membantu mengurangi kadar sianida yang beracun, mempermudah pencernaan.
Mikroorganisme selama fermentasi dapat memecah protein dan karbohidrat kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga lebih mudah dicerna oleh tubuh. Contohnya, fermentasi kacang kedelai menghasilkan tempe yang lebih mudah dicerna dibandingkan dengan kacang kedelai mentah.